Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita masih bisa mendengarkan kisah lagi. Hari ini Bunda Atin akan berkisah tentang Uwais Al-Qarni. Nah, teman-teman sudah tahu? Alhamdulillah, jika ada yang sudah tahu, hebat. Jadi, Uwais Al-Qarni adalah pemuda yang tidak dikenal di bumi tapi sangat dikenal di langit. Beliau hidup pada zamannya Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, teman-teman, kenapa sih kok Uwais itu sampai terkenal sekali di langit? Ternyata Uwais sangat berbakti kepada ibundanya. Ibundanya sudah tua, lumpuh, serta buta. Uwaislah yang memenuhi segala kebutuhan ibunda tercinta. Nah, teman-teman, salah satu permintaan ibunda Uwais adalah naik haji. Nah, saat itu Uwais tinggalnya di Yaman. Nah, jadi Yaman ke Mekah itu sangat jauh, teman-teman. Tapi ketika sang ibu memanggil Uwais, "Uwais, aku punya satu permintaan, Uwais." Uwais langsung menjawab, "Iya ibu, katakan saja permintaanmu padaku. Insya Allah aku akan mengabulkannya." "Sebelum aku meninggal, Uwais, ibu ingin naik haji." Uwais bingung, tapi Uwais berkata, "Iya ibu, ibu akan kubawa naik haji ke Mekah." Lalu Uwais pun berpikir keras, bagaimana caranya Uwais membawa ibunya ke Mekah dalam kondisi lumpuh dan buta. Sedangkan Uwais tidak punya uang untuk membeli unta sebagai kendaraan ke Mekah. Nah, lalu Uwais punya satu cara, yaitu membeli lembu atau sapi kecil, teman-teman, karena uang Uwais cuma sedikit. Nah, kira-kira mau diapakan lembu atau sapinya? Setiap pagi Uwais ternyata membawa lembu itu naik ke atas bukit. Nah, karena lembunya kecil jadi enteng. Cis, tak, cis, tak, cis. Nah, sambil memanggul lembu, teman-teman, nyampe di atas bukit, orang-orang pada heran melihat Uwais. "Uwais kenapa ya gendong-gendong lembu?" Nah, lembu atau sapi kok digendong-gendong? Dikiranya Uwais sudah gila. Lalu lembunya dibawa turun lagi. Nah, sambil digendong, lambat laun anak lembu tambah besar. Nah, sudah 8 bulan lembunya jadi besar, teman-teman. Nah, badan Uwais tambah kuat, tambah kekar, teman-teman. Nah, lembunya dijual, dapat uang untuk berangkat ke Mekah untuk perbekalan, dan Uwais menggendong ibunya yang tua, lumpuh serta buta hingga ke Mekah. Bayangkan teman-teman, berat gak? Berat, tapi Uwais sudah kuat karena sudah latihan selama 8 bulan naik turun bukit menggendong anak sapi hingga sapi itu besar, teman-teman. Dan di perjalanannya menuju Mekah, ketika mengelilingi Ka'bah, Uwais pun tetap menggendong ibunya. Ya, kemana kalau naik haji? Ke Mekah. Ayo kita ke Mekah, berkeliling-keliling Ka'bah sambil baca talbiyah dan wukuf di Arafah, lalu melempar jumroh, ula wusta akobah, sa'i dari Safa ke Marwah. Allah Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Allah Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih. Allah yang Maha Tahu, tanpa diberitahu. Allah, Allah, la ilaha illallah. Di depan Ka'bah, Uwais sama ibunya berdoa. Uwais berdoa, "Ya Allah, ampunilah semua dosa-dosa ibuku." Ibunya mendengar doa Uwais. "Uwais, lalu bagaimana dengan dosa-dosamu, Uwais?" "Cukuplah
dosa ibu yang diampuni, dan aku akan masuk surga dengan ridho ibu. Masya Allah teman-teman, Uwais begitu menyayangi ibundanya. Dari Yaman hingga Mekah, Uwais menggendong ibundanya yang lumpuh dan buta. Maka itulah Nabi Muhammad sampai berpesan kepada Umar bin Khattab dan Ali ketika bertemu pemuda yang di telapak tangannya ada tanda putih. Nah, jadi Uwais itu teman-teman pemuda yang soleh, tapi Uwais diuji sakit oleh Allah, badannya belang-belang. Saat berdoa di depan Ka'bah, Allah mengangkat penyakitnya, Allah menyembuhkannya. Hanya satu yang ditinggalkan bekasnya ada di telapak tangan, ada yang mengatakan di punggung. Ya, itu ternyata sebagai tanda ketika nanti Umar bin Khattab ketemu dengan Uwais, dia akan mengenalinya, karena itu pesan Rasulullah. Jika engkau bertemu dengan pemuda bernama Uwais Al-Qarni dari Yaman yang punya tanda di tangannya, mintalah syafaat padanya, mintalah doa agar engkau diampuni. Maka Umar bin Khattab penasaran, kok ada ya sampai Rasulullah berpesan seperti itu. Lalu ketika Umar bin Khattab suatu saat dipertemukan dengan Uwais Al-Qarni, Umar bertanya, apa amalannya, apa kelebihannya Uwais? Ternyata tadi teman-teman, Allah begitu menyayangi Uwais karena Uwais begitu menyayangi ibundanya. Uwais begitu taat kepada ibundanya. Maka ridho Allah itu ada pada ridho orang tua. Jadi siapa yang sayang sama mama? Iya, satu-satu aku sayang ibu, dua-dua juga sayang ayah, tiga-tiga sayang adik kakak, satu, dua, tiga sayang semuanya. Maka kita harus taat, harus sayang sama orang tua kita, terutama ibu. Ya, kata Rasulullah ketika ada pemuda yang tanya, ya Rasulullah, siapa yang harus aku hormati? Ibumu. Lalu siapa lagi ya Rasulullah? Ibumu. Lalu siapa lagi? Ibumu. Lalu pemuda itu bertanya, lalu siapa lagi ya Rasulullah? Bapakmu. Jadi ibu punya 3 derajat lebih tinggi ya. Jadi kita harus sayang sama ibu. Jadi doa ibu itu mustajab. Surga Allah ada di bawah telapak kaki ibu. Surga di telapak kaki ibu. Itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau kita berbakti padanya, di akhirat mendapat surga. Surga di telapak kaki ibu. Itulah hadis Nabi Muhammad. Kalau durhaka pada ibunda, di akhirat mendapat siksa. Nauzubillah summa nauzubillah ya. Semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua, termasuk kepada ibunda.